Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kara Putra Andino dari kelas 2C. Saya di sini akan menjelaskan tugas pada pertemuan 2 dengan membuat sebuah aplikasi yang terhubung pada database Firebase. Ya, kemudian di sini yang pertama pada sebuah Google Code membuat sebuah API ya. Di sini dengan nama API-nya pertemuan 2 pembicar. Kemudian setelah sudah membuat sebuah API, kemudian langsung menuju pada Firebase Console. Dan di sini setelah kita membuat API, kemudian di sini kita membuat sebuah project pada konsol Firebase dengan nama pertemuan 2 pembicar sesuai pada API yang kita buat tadi pada Google Cloud. Nah, setelah kita sudah membuatnya, kemudian kita dapat melakukan sebuah create database dengan versi database. Kita buka. Nah, di sini saya sudah membuatnya ya sebelumnya. Nah, di sini terdapat Cloud Firestore. Di sini saya sudah membuat sebuahnya dengan fieldnya dapat ID, address, name, dan phone dengan nama student. Dan selanjutnya kita langsung saja pada Android Studio-nya. Yang pertama-tama saya menjelaskan sebuah activity main XML dulu. Di dalam sebuah activity main XML terdapat beberapa palet di dalam sebuah fungsi layout. Yang pertama terdapat text view, kemudian terdapat edit text, kemudian dengan edit text id ID dengan id name, kemudian terdapat id address, kemudian terdapat id name, id phone, kemudian yang di bawahnya disertai dengan beberapa 3 button. Yang pertama digunakan untuk menginsert dan update, dan kemudian disertai dengan sebuah list untuk menampilkan list view sebuah data mahasiswa nantinya. Untuk selanjutnya langsung pada raw data XML. Di sebuah raw data XML terdapat beberapa tag view yang nantinya digunakan untuk menampilkan data pada list view-nya. Di sini dengan strukturnya dengan urutan. Yang pertama terdapat sebuah tx ID, kemudian disertai dengan tx name, dan terdapat tx address, dan kemudian tx phone. Nah, untuk sebelum saya melanjutkan pada sebuah main activity Kotlin-nya, sebelumnya saya akan menjelaskan yang pertama-tama di sini saya menambahkan sebuah use permission pada sebuah manifest dengan Android permission internet. Nah, setelah itu kita juga membuat pada build Gradle dengan menambahkan build script dependencies dengan class path com Google GMS Google Service 4.3.3. Kemudian jika sudah, bisa lanjut pada build Gradle. Ada yang app-nya di sini. Di sini saya juga menambahkan beberapa plugin ya, 2 plugin dengan Kotlin Android Extension dan com Google GMS Google Service. Dan selanjutnya di bawahnya juga menambahkan sebuah library pada dependencies. Kemudian di sini dengan mengimplementasikan com Google Firebase Version dengan versi 24.3.0. Kemudian jika sudah lanjut pada my activity-nya, di sini sebelumnya mengimportkan beberapa import dengan widget adapter, kemudian beberapa tools dengan tak lupa untuk mengimportkan sebuah Firebase-nya, dan di sini mengimportkan sebuah Kotlin yang kita isikan pada plugin. Nah, di sini kita masuk pada sebuah kelas. Di sini terdapat sebuah kelas main activity dengan terdapat view dengan conflict listener. Yang pertama terdapat sebuah variabel dengan file dengan kolektor dengan value-nya student, kemudian untuk file FID dengan value-nya ID, kemudian untuk fname dengan value-nya name, kemudian untuk address dengan value-nya terdapat address, dan pun value bernilai pun. Dan di sini untuk doc ID value-nya bernilai 0. Kemudian di sini juga mendeklarasikan sebuah variable dengan let init var dengan objek Firebase Firestore. Kemudian di sini terdapat array list dengan hashmate string and dan untuk adapternya dengan objek simple adapter. Kemudian di sini terdapat sebuah metode onCreate yang di sini digunakan untuk menambahkan sebuah set onClick listener dengan beberapa button yang tadi terdapat button insert, button update, dan button delete. Jadi digunakan untuk melakukan item click pada sebuah list data nantinya dengan menambahkan set on item click listener. Selanjutnya terdapat sebuah metode onStart ya di sini. Yang pertama terdapat sebuah super onStart untuk melakukan sebuah mengawali sebuah objeknya dengan nama objeknya db Firebase Firestore dengan get instant.
Kemudian kita lanjut ke bawah. Ya di sini sebenarnya ini untuk menampilkan datanya ya, dengan setelah kita melakukan sebuah pengisian ini, kemudian akan ditampilkan data tersebut dengan show data. Kemudian selanjutnya kita lanjut pada sebuah method on click. Dari sebuah method on click di sini terdapat sebuah ID ya, dengan ID button insert, button update, dan button delete. Nah, kemudian untuk button insert di sini kita mengambil sebuah file pada objek hashmap ya, dengan kita mengibaratkan nilainya hashmap itu hm, hm mengambil pada FID uh, dengan nama pada XML-nya tadi edid, kemudian text to string. Kemudian di sini terdapat fname untuk namanya di dalam sebuah XML-nya edname di sini ya. Nama-nama di sini pada XML activity XML. Kemudian di sini terdapat name ya, name sudah dengan id name. Kemudian di sini mengambil nilai pada f address dengan id address text to string. Kemudian untuk pun mengambil id pun pada text to string. Kemudian di sini terdapat db collection dengan dokumen id text to string. Kemudian kita mengambilnya dengan pada objek hm. Kemudian jika kita berhasil di sini kita membuat sebuah toast, jika keadaan kondisinya berhasil maka akan tampil sebuah toast dengan nilai teksnya data successful added, kemudian dengan toast link sort. Kemudian untuk jika kita data atau gagal akan tampil toast dengan data unsuccessful added, dengan nanti akan ditampilkan dengan kondisi show. Kemudian lanjut ke bawah, di sini terdapat button update. Tidak jauh beda pada button insert. Yang pertama juga mengambil objek pada hashmap dengan beberapa ID pada activity main-nya. Di sini dapat FID, FName, FAddress, FPON dengan DB collection. Kemudian di sini maka jika update berhasil dilakukan maka akan tampil sebuah toast yang dengan nama dengan teks data successful update. Jika gagal, jika failure, maka nanti akan tampil toast tulisan data unsuccessfully update. Kemudian kita lanjut pada button delete. Di button delete di sini kita hanya melakukan sebuah db collection di sini dengan where equal to, kemudian kita mendapatkan sebuah not success listener dengan resultnya seperti berikut. Di sini maka akan tampil data successful delete jika berhasil di delete, jika failure maka akan tampil data unsuccessfully delete, maka nanti akan ditampilkan dengan show. Kemudian di sini terdapat not view listener, jika semua tidak dapat terkondisikan maka nanti akan tampil dengan toast cannot get data reference. Kemudian di bawah di sini terdapat file template dengan updata review on click listener dengan kondisi parent, dengan value-nya parent, view, position, dan ID. Dan di sini terdapat hashmap ya, jadi yang kita posisikan dengan hashmap dengan nilai hm. Dan di sini terdapat doc.id, edname, address, edpon. Kemudian di sini metode untuk melakukan sebuah menampilkan data pada sebuah list view-nya atau ya pada sebuah list view, maka melakukan sebuah di sini melakukan sebuah for ya, melakukan dengan result hm hashmap dengan mengambil pada variabel yang kita isikan sebelumnya. Di sini mengambil pada FID, FName, FAddress, dan FPON. Kemudian dia menambahkan sebuah pada A1 student at HM di sini. Ini array list-nya. Kemudian jika sudah maka adapter dengan simple adapter dengan konteksnya terdapat di dalam konteks disk. Kemudian A student dengan layout pada raw data di sini mengambil pada raw data yang akan ditampilkan nantinya. Dan di sini terdapat kondisi ls data atau list view data adapter.
Ya, untuk selanjutnya kita dapat menunjukkan sebuah hasil yang saya sudah buat aplikasinya. Sebelumnya saya akan mempersiapkan terlebih dahulu sebentar. Baik, ini saya akan melanjutkannya. Ya, di sini pertama ini sudah tampil ya pada visor saya. Ini dapat sebuah aplikasi yang telah saya buat dengan nama Pemjar Pertemuan 2. Kemudian kita lakukan klik, dan maka akan tampil sebuah data mahasiswa dengan sebuah ID check terdapat ID, name, address, phone number dengan beberapa review yang telah saya buat sebelumnya. Dengan untuk ID 1 dapat Alfian, kemudian untuk yang ketiga terdapat Fajar, kemudian yang keempat terdapat sebuah nama Karya Putra Andino. Kemudian kita akan melakukan percobaan insert update-nya. Sini kita isikan ID-nya 5 dengan nama misalkan Putro dengan alamatnya Malang. Kemudian untuk kita isikan nomor HP-nya. Dan kita lakukan insert apakah bisa. Nah, maka akan tampil buah tos data successful audit yang menandakan bahwa kita sudah berhasil menambahkan sebuah data pada database-nya. Maka insert sudah selesai, maka selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada update. Ya, di sini yang pertama update. Kita coba update dengan di sini kita ganti saja pada ID 4 diganti Surabaya dengan namanya diganti Andino. Maka kita update. Nah, di sini maka sudah tampil ya dengan nama ID 4 dengan Andino dan Surabaya. Kemudian untuk nomor punya sudah sesuai. Kemudian selanjutnya kita dapat melakukan pencobaan untuk delete-nya. Kita hapus pada ID 5, maka akan kita delete dan muncul pada sebuah tos dengan data successful deleted. Maka sudah berhasil melakukan insert update delete-nya. Dan untuk pembuktiannya selanjutnya, di sini kita dapat melakukan pengecekan pada sebuah Firestore database-nya ya. Nah, di sini terdapat sebuah ID 1 sesuai pada data yang pada aplikasinya. Dan untuk ID 3 dan ID 4-nya yang telah saya update tadi dengan nama Andino dengan address Surabaya. Nah, sekian dari pembahasan tugas pada Firebase saya ini. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.